Aksinya bikin dunia terpukau. Sosok pawang hujan terpopuler di Indonesia sampai mendunia dan go internasional, Raden Roro Istiati Wulandari siap kejutkan dunia sepak bola internasional. Erick Thohir nekat tak mau terulang lagi hujan melanda Indonesia vs Jepang lalu bikin timnas kesulitan meraih poin. Namun seperti biasa sob yang belum subscribe silakan subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan tidak mengurangi harga rokok kalian. Raden Roro Istiati Wulandari langsung dijemput Pesi di kediamannya. Memutar-mutar pengaduk di mangkuk emas alias singing bowl di tengah-tengah guyuran hujan basah kuyup berjalan ke dalam sirkuit Mandalika yang lau. Gelaran MotoGP sukses karena sang pawang hujan, bagaimana tidak gelaran tanggal 20 Maret tahun 2022 lalu sempat tertunda karena kurang lebih sejam hujan deras Rara pun datang. Usahanya menghentikan hujan hari itu berhasil, meski sempat terkendala karena sulitnya akses masuk ke sirkuit dan gangguan internal lainnya. Rara optimis bisa memberi sumbangsi kepada negara dengan kemampuannya mengendalikan hujan. Kemampuan yang gak main-main loh. Mandalika Grand Prix Association atau MCPE sampai memberinya tenda khusus di area sirkuit. Akun resmi MotoGP saja mengaturkan terima kasih. Lahir di Papua tanggal 22 Oktober tahun 1983, Raden Rara Istiati Wulandari merupakan nama lengkapnya berdarah Jawa dan tinggal di Bali adalah penganut kejawen. Sejak usia 9 tahun mempelajari ilmu pawang hujan tidak dari bangku sekolah tapi dari bangku pergaulan perpawangan hujan. Tidak menikah dan tidak memakan daging berkaki 4, tapi gak mungkin makan manusia berkaki 2 kan, karena juga enggak boleh lapar saat melakukan ritual. Ya tentu aja kamu tahu mengapa, karena nongkrong dalam keadaan lapar aja nggak enak, apalagi menjalankan ritual. Dalam laga pertandingan Indonesia vs Arab Saudi pada tanggal 19 Oktober tahun 2024 nanti, Erick Thohir beserta jajarannya sepakat untuk menyewa jasa pawang hujan untuk mengantisipasi terjadi hujan kembali mengguyur, seperti laga Indonesia vs Jepang yang lalu. Komandan Lapangan Mandalika Hadi Cahyanto serta membagikan sesajen kepada hadirin setelah membawanya berkeliling memutari area sirkuit. Dalam pengakuannya ia juga membutuhkan alat mic untuk menghasilkan gelombang suara mangkuk emas atau singing bowl. Disusul dengan teriakannya ia memecahkan awan dengan energi gelombang dan menggunakan kayu dan asap-asap pun akan naik ke atas. Pokoknya gitulah penjelasannya. Tak lupa ia juga harus berdoa dan berada di lokasi langsung meski Roy Suryo meragukan kehebatannya dan BMKG menafsirkan Rara dengan penjelasan ilmiahnya. Rara adalah pawang hujan yang diusulkan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir pernah ditempatkan di upacara pembukaan Asian Games 2018 di Jakarta dan acara vaksinasi akbar BUMN. Bahkan dipercayai Presiden untuk mengamankan kampanye akbar. Beliau udah profesional dan malang melintang ya di gelaran-gelaran besar pawang hujan ini, dan meski para pekerja konstruksi Mandalika sehari sebelum gelaran berjibaku dengan hujan demi perawatan sirkuit. Untuk menjadi pawang penghujan, karena mengaku dibayar dengan sistem kontrak, bayarannya sekitar 5 juta rupiah dalam setiap kegiatan, kalau gagal cuma dibayar 50% atau setengahnya aja. Rara dikontrak selama 21 hari dengan upah 5 juta rupiah berhari-hari. Usai diwawancarai oleh channel Asumsi yang juga tidak menyukai daging makan kembang dan suka tempe singkong menjadi pawang di acara pergelaran musik. Rara telah melakoni pekerjaan sebagai pawang hujan sejak belasan tahun lalu dan dipercaya oleh penyelenggara hingga diberikan ID card khusus untuknya selama acara berlangsung. Belajar secara otodidak yang mengaku menggunakan metode dari ajaran Buddha dan memiliki tenaga dalam dibantu dengan mantra-mantra yang tak boleh ia lupa. Ini juga menyiapkan keteguhan hati sebelum melakukan ritual mantra yang diucapkan dalam bahasa Bali, bahasa sastra yang digunakan oleh penganut Buddha Theravada. Sekarang sih penuturnya udah jarang banget dipelajari pun hanya untuk bisa memahami teks kuno ajaran Buddha. Sesajen disediakan ritual perpaduan segala macam kepercayaan. Menjamin hujan bisa ia tahan, tapi selama ini dia tidak pernah gagal meski ada juga yang tidak berhenti, hanya saja mundur beberapa menit menurut pengakuannya. Putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kali akan tampak berbeda dengan sebelumnya.
karena posisi timnas semakin terjepit. Bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas sampai saat ini belum meraih kemenangan sekalipun. Sebelum melakukan ritual telah membaca tanda-tanda alam, terlebih dahulu menurutnya pawang hujan harus jeli melihat fenomena alam, dan sebagai muslim ia wudhu dan salat terlebih dahulu. Jadi ritualnya ini ia meminta kepada Sang Khalik tidak memanipulasi alam. Hanya saja menggeser awan hujan itu ke tempat lain. Aku udah pernah jelasin di eksplorasi, silahkan tonton biar paham gimana cara kerja si pawang hujan ini. Pawang penghujan yang secara turun-temurun ilmunya didapatkan berprofesi sebagai pawang hujan sejak tahun 1990-an dimulai dari sang nenek. Jasanya sendiri dipakai oleh berbagai acara outdoor dan selalu berhasil dari hajatan sampai aktivitas pengecoran jalanan. Ia mengaku bahwa ia akan mengatakan kaki ke bumi sambil membaca mantra sembari memohon kepada Tuhan. Untuk itu awalnya menyingkir dulu ke tempat yang tidak terlalu diperlukan terik matahari. Saat boleh mengunjungi rumah si penghujan, terlihat banyak sekali keris bergelantungan di dinding. Dan Rara gak lupa minta sementara hujan yang dipenuhi dengan ucapan doa-doa, bahkan membaca Al-Fatihah. Ia juga mengaku memanggil roh dan arwah sekitar untuk membantu sementara. Mbak Rara sebagai pawang hujan, ia sudah menekuninya sejak tahun 2006, bisa mengusir awan hujan dan juga bisa mendatangkannya dari wawancara di Kompas. Yang mengaku awalnya tidak yakin, tapi secara kebetulan ketika tetangganya meminta bantuan untuk mengusir hujan saat sedang mengadakan hajatan, ia lalu minta petunjuk kepada Tuhan dan melafalkan Asmaul Husna. Cuaca kala itu langsung berubah cerah. Semenjak itulah ia dikenal sebagai pawang hujan. Proses pembelajarannya pun setelah itu dilakukan secara otodidak dengan membaca alam, meditasi, konsentrasi, dan kontemplasi. Setelah mendapat petunjuk, barulah ritual dilakukan khusus untuk hajatan nikahan. Biasanya Mbah Rara menyediakan sesajen untuk ritual berupa buah dan sebagainya.